Dan Sore teman-teman, awal kita kenalan. Saya Fikri Jufri dari Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, dan sore ini kita ada di pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Dan kenapa sore ini kita ada di sini? Karena berkaitan dengan kondisi permasalahan yang lagi ramai hari ini, yaitu sampah. Kebetulan saya sendiri aktif di komunitas yang fokus di isu sampah tadi, jadi kita ke depan atau selanjutnya nanti akan lebih banyak ngebahas tentang sampah, khususnya di Kecamatan Labuan kondisinya. apa sih yang ada di pikiran Kang Fikri tentang sampah? Ya, sampah salah satu barang yang dekat dengan kita, artinya baik muda, tua, dewasa, anak kecil, pria, wanita, kita semua memproduksi sampah. Dan itu tiap hari gitu kan. Jadi kalau satu kata untuk sampah sih dekat dengan kita. Dan kita, teman-teman lihat, mungkin ini bukan, screen-nya bukan settingan ya, atau latar belakangnya bukan settingan. Jadi ini benar-benar kondisi real, kondisi sampah yang benar-benar nggak terkelola. Seharian Kang Fikri ini kan dekat dengan sampah ya. Itu apa aja sih gitu kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan sampah, yang langsung kontak dengan sampah itu? Tentu kita sedang mendorong untuk permasalahan sampah ini agar menemui titik solusinya, karena kalau kita hari ini masih gini-gini aja, kalau kita hari ini masih diam-diam aja gitu kan, tentu ini akan terus bertambah. Dan ya seperti teman-teman lihat, ini salah satu bukti sikap apatis kita. Artinya setelah sekian lama sikap apatis itu menjadi sebuah permasalahan yang hari ini sulit untuk dicarikan solusinya. Sebagai penggiat lingkungan Kang, apakah Kang Fikri dengan kawan-kawan tidak merasa jijik dengan sampah? Tentu manusiawi, ada perasaan jijik manusiawi. Cuma artinya gini, teman-teman semua banyak, mungkin kita nggak punya tokoh nasional tentang lingkungan mungkin ya, tanda kutip, mungkin kita nggak punya salah satu tokoh lingkungan, tapi jauh dari itu orang tua kita, nenek moyang kita sebetulnya sudah mengajarkan bagaimana hidup dengan alam itu sendiri, bagaimana kemasan pun sama sekali benar-benar dari alam. Jadi hari ini kita sangat jauh dari ajaran-ajaran nenek moyang kita yang sebetulnya dari dulu sebetulnya sudah diajarkan. Tapi kenapa hari ini kita seolah-olah tadi begitu ada kemasan, seolah-olah semuanya menjadi serba mudah. Itu Kang, ada inspirasi semua inspirator atau inisiator dalam Ya, motivasi ya. Ya, kita 2017 tahun 2017 awal kita mulai bareng teman-teman, dan itu benar-benar motivasinya nggak lain nggak bukan, kita benar-benar atas dasar keresahan dan atas dasar kepedulian kita selaku anak muda gitu kan. Karena kita sendiri sebetulnya teman-teman nggak punya basic lingkungan atau background tentang lingkungan, karena teman-teman mayoritas lulusan SMA, Fikri sendiri S1 tapi bukan di bidang lingkungannya. Sebetulnya kita nggak punya basic di lingkungan, tapi atas dasar tadi adalah keresahan melihat tempat tinggal atau desa sendirinya begitu tercemar. Dan kita 2017 mulai sampai hari ini 2021, kurang lebih 4 tahun, kita insya Allah masih konsisten, dan kedepannya kita akan tetap konsisten karena ini belum beres. Kita hari ini sedang fokus dalam mendorong bagaimana sistem pengelolaan sampah yang baik dan benar. Karena ini adanya sistem pengelolaan sampah yang buruk
inilah contohnya adanya pencemaran, adanya tumpukan sampah yang ilegal. Mengenai isu lingkungan yang lain nih Kang, ada nggak sih yang lebih buruk gitu dari permasalahan sampah? Lingkungan betul-betul kompleks dan betul-betul saling terintegrasi dia. Artinya, contohnya gini, hari ini saya makan daging kerbau, dan daging kerbau itu dihasilkan dari, misalkan dari peternakan. Peternakan itu dihasilkan dari adanya peternakan karenanya ada deforestasi hutan, adanya pemundulan hutan, dan itu berdampak pada tadi iklim. Jadi lingkungan benar-benar menuntut kita untuk mengubah habit kebiasaan, baik pola makan, sikap, dan lain sebagainya. Jadi kalau berbicara masalah lingkungan yang mungkin lebih parah dari sampah, sebetulnya semua sama. Karena kalau kita mau breakdown, sampah sebetulnya berkaitan dengan hal kemanusiaan, berkaitan dengan hal bencana dan ekologi dan sebagainya. Bicara tentang sampah itu sendiri, terutama sampah domestik ya Kang ya, kira-kira apa saja sih sampah-sampah yang sekiranya bisa didaur ulang gitu? Apakah ada klasifikasinya? Ya, sebetulnya sampah kalau kita kelola dengan baik dan benar, ini menjadi sebuah peluang. Artinya semua sampah bisa dikelola dengan teknologi yang hari ini telah hadir. Sebetulnya semua sampah bisa dikelola. Cuma tadi masing-masing sampah kan beda metode dan beda teknik untuk pengelolaan atau untuk teknik daur ulangnya. Jadi yang salah di kita kan sistem penanganan sampahnya. Artinya tidak terpilah dari hulu, kemudian diangkut ke TPA dan tidak diolah. Sebetulnya tadi ada nilai ekonomis dan sebetulnya menjadi peluang juga untuk di sampah tuh, sebetulnya jadi peluang. Apa saja yang sudah dilakukan teman-teman komunitas ini sejauh ini? Di awal kita fokus di hilir, kita hampir tiap minggu mungkin mengutin sampah di hilir. Itu ketika kita awal-awal 2017 sampai 2018. Cuma ketika kita menyadari bahwa ternyata bukan hilir doang lah permasalahannya, tapi harus yang kita pegang itu hulunya. Artinya ketika kita mencoba untuk menyelesaikan masalah di hilir, ternyata hulunya tidak kita coba selesaikan, tetap kejadian tumpukan sampah tadi akan terulang. Jadi waktu awal kita fokus di hilir, dan hari ini kita sedang mencoba untuk sosialisasi ke masyarakat, edukasi ke masyarakat, sambil kita mendorong pemerintah agar tadi mulai menerapkan sistem pengelolaan sampah yang baik dan benarnya. Artinya secara payung hukum atau secara undang-undang atau peraturan sebetulnya sudah ada ketika tahun 2008 itu. Jadi tinggal hari ini mungkin kita semua tinggal mendorong pemerintah untuk bagaimana segera mengimplementasikan dari peraturan tersebut. Nah, tadi kan komunitas, tapi kita belum tahu nih komunitas apa nih yang Sip. Enggak benar. Ya, Fikri di komunitas rehabilitasi. Awalnya kita pakai teluk, rehabilitasi teluk. Dan itu sangat primordial banget ya, sangat kedaerahan banget gitu. Tapi justru di awal semangatnya sangat antusias. Karena kita ngangkat isu yang waktu itu 2017 mungkin masih baru, mungkin kita yang masih di Pandeglang yang masih baru aware gitu 2017 itu terkait isu sampah. Tapi akhir-akhir ini sudah mulai banyak komunitas yang bergerak di sana. Nah, rehabilitasi sendiri sebetulnya awal tuh kita benar-benar berpikir sederhana. Artinya awal 2017 kita tidak sama sekali berpikiran rehabilitasi ini menjadi komunitas atau organisasi, karena kita tadi ya seperti yang di awal Fikri bilang,
Kita nggak ada benar-benar basic ke lingkungan gitu tuh. Pemikiran kita tuh waktu itu benar-benar sederhana. Kita angkat isunya, kemudian harapan kita kan ditanggapi oleh pihak terkait atau pemerintah setempat. Kita sangat sederhana waktu itu. Itu rame, kemudian sempat ditanggapi oleh pihak terkait atau Pemda setempat juga. Tapi dengan berjalannya waktu, ternyata tidak sesimpel itu kita bergerak di lingkungan. Artinya tadi sangat kompleks, sangat awal kita pemikiran sesederhana itu, dan bareng teman-teman ya udah deh bismillah aja rehabilitasi kita jadiin komunitas, dan sampai hari ini alhamdulillah masih konsisten. Ya banyak, tentu di komunitas atau di organisasi nggak mudah ya, karena kita benar-benar bersentuhan dengan mengelola tanda kutip mengelola manusia gitu kan. Bagaimana terus membangkitkan semangat teman-teman, bagaimana terus bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Dinamikanya banyak. Kita mungkin semua komunitas mungkin mengalami pasang surut, dan kita ya mengalami itu. Tapi tetap yang harus perlu kita semua ingat, nggak ada yang instan, karena tadi semuanya butuh proses, semuanya butuh dinamika, butuh easy come easy go. Artinya pikir percaya prinsip itu, sesuatu yang datangnya mudah tentu nanti perginya pun akan mudah. Jadi kita butuh proses, butuh waktu. Kita selaku anak muda, selaku kaum milenial, kita harus mendorong itu. Pada dasarnya sih pikir percaya masyarakat nggak ada yang mau dan nggak ada yang rela lingkungan atau rumah tempat tinggalnya itu tercemar. Pada dasarnya pikir percaya prinsip itu, tinggal bagaimana kita mematchkan antara keinginan masyarakat dengan pengelolaan sampah yang ada nanti. Ini kan sampah dihasilkan oleh orang-orang juga gitu. Namun nyatanya kan di sini terlihat berserakan. Apakah orang itu bisa dianggap lebih buruk dari sampah gitu? Karena kan kalau nggak ada orang, sampah nggak mungkin ada gitu. Ya, Tuhan tidak menciptakan sampah, kata Nafikullah. Artinya sebetulnya semua bermanfaat tadi ya. Tinggal bagaimana kita dorong industri daur ulang terus bertumbuhan. Karena untuk skala Banten dan Pandeglang mungkin industri daur ulangnya masih sangat kurang. Artinya kayak sampah plastik gitu kan. Ini yang tidak bernilai ekonomis, benar-benar tidak ada banyak orang yang mendaur ulangnya. Kalau terkait ya baik buruknya seseorang terhadap perilaku, tentu itu menjadi cerminan. Artinya perlakuan kita terhadap alam dan lain sebagainya itu menjadi cerminan diri kita sebetulnya. Sejauh ini bagaimana tanggapan masyarakat gitu mengenai kegiatan dari kawan-kawan komunitas ini? Beragam tanggapannya. Yang benar-benar kerasa atau yang benar-benar menyentuh tuh waktu awal kita di 2017-2018. Kita sampai dikatain gerakan petasan doang lah gitu kan, cuma booming di awal. Emang waktu itu kita sempat naik koran juga gitu kan, upacara di atas sampah kita. Gerakan petasan doang lah, kemudian cari pamer lah dan lain sebagainya. Oke lah, itu nggak apa-apa karena masyarakat boleh berpendapat. Itu yang negatif sebagai motivasi buat kita. Dan masyarakat yang positif hari ini, khususnya di kaum anak muda, kita telah menyebarkan virus ini secara tidak langsung. Mungkin di desa Teluk sendiri kaum mudanya, dari misalkan kita 2017 beberapa orang, hari ini mungkin hampir sebagian kaum mudanya desa Teluk mulai melek terhadap sampah sendiri.
Dengar kan ada yang ngajak kerjasama nih Kang, mengenai pengolahan sampah, khususnya sampah anorganik kayak plastik gitu. Katanya itu bisa dirubah jadi bahan bakar gitu. Apa gimana itu? Bener nggak gitu? Ya, ini bagian dari salah satu upaya kita menangani sampah karena kita menyadari di komunitas kita benar-benar sangat terbatas ya kemampuannya. Jadi kita butuh semua pihak, kita pengen kolaborasi semua pihak antara swasta, pemerintah dan masyarakatnya. Dan alhamdulillah bulan kemarin kita dapat salah satu perusahaan yang dia punya teknologi mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar. Dan ini sedang kita tindak lanjuti, sedang kita kawal, artinya teman-teman di perusahaan mesin kemungkinan bulan depan akan survei ke sini karena mereka juga pengen lihat kondisi sampah di Teluk, karena mereka juga mendengar sampah di sini lumayan karena menjadi berita nasional juga kan. Sejauh ini Kang, ini kan dari tadi kita ngomongin permasalahan sampah di daerah Teluk aja gitu ya. Apakah kawan-kawan komunitas ini mengurusi permasalahan sampah di tempat lain selain di Teluk? Apa sudah kemana saja gitu? Selain di Teluk, mana baik? Ya, untuk Labuan sih mungkin hampir 80% desanya kita udah pernah melakukan kegiatan di beberapa desa di Kecamatan Labuan. Untuk skala kabupaten dan Pandeglang dan provinsi, kita punya gerakan bersama yang dinamai Banten Bukan Menara Sampah. Dan ini harapannya menjadi ladang kita berjuang lagi untuk skala yang lebih besar. Tadi mungkin di rehab kita skala kecamatan, dan di Banten Bukan Menara Sampah kita harapannya sih bisa di skala provinsi. Kita nggak mau Banten yang kita cintai ini menjadi tumpukan sampah atau menara sampah, karena prinsip dasar menara kan menjulang, dan cukup Teluk untuk menjadi contoh yang buruk, cukup di sini, jangan terjadi di daerah lain lagi. Yang tidak terdaur ulang ya salah satunya di sini, di TPA, kemudian ada di laut dan di beberapa mungkin di jembatan ya. Akhir-akhir ini kita sering lihat di jembatan tuh, samping-samping jembatan banyak tumpukan sampah. Dan itu yang nggak terkelola. Dan kenapa nggak terkelola? Karena tadi sistem pengelolaan sampah di kita masih jauh dari kata ideal. Jadi kita harus mendorong itu. Kalaupun pemerintah tidak bisa hadir dalam pengelolaan sampah, kita bisa mendorong swasta-swasta yang ada di daerah untuk mulai aware terhadap lingkungannya. Karena sebetulnya menjadi peluang tadi, sampah itu ada nilai ekonomis dan diperbolehkan pihak swasta untuk mengelola sampah sendiri sebetulnya. Kang, ini tentang sampah ini kan berawal dari keresahan atau ini dari passion Kang gitu sampah ini. Passion? Suatu jati. Mungkin passion semua orang ya, bukan passion, mungkin keinginan semua orang ya. Artinya bermanfaat untuk semua orang, bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, dan bermanfaat untuk alam. Harus kita tambahin itu. Mungkin keinginan semua orang, tapi bagaimana kita berjuang, dan kita punya cara masing-masing, dan proses kita berbeda-beda, nggak ada yang sama. Harapannya rehab tidak hanya fokus di isu sampah, karena harapannya sih semua isu lingkungan rehab bisa mewacanakan dan bisa mengangkat isu-isu itu. Tapi untuk hari ini kita mengakui kita masih fokus di isu persoalan sampah,
sampah domestik tadi, belum ke sampah industri dan lain sebagainya. Karena kita menyadari skala kita sebagai komunitas ketika berhadapan dengan industri atau pihak lain yang pasti akan berkaitan dengan hukum gitu kan. Ya, tentu kita menyadari diri. Kira-kira Kang nih ya, kan di sini sampah kan terlihat dalam nih. Kira-kira sampah di sini termasuk lapisan bumi bukan? Lapisan kulit bumi bukan ini? Apa nama lagi nih? Udah tersesat. Aing bagian serius-serius apa ya berarti ya? Minggu kemarin saya dikirimin email sama seorang kolega lama, sahabat waktu kuliah di Serang, teman kelas. Isi emailnya seperti kisah fiksi, tapi sangat berkaitan dengan lingkungan. Kira-kira isunya seperti ini. Ada seorang Buddha yang turun dari langit, kemudian dia berwisata ke keliling bumi, ke pantai. Dia tidak lagi menginjak tanah. Dia heran kenapa ini bukan tanah tapi plastik. Kemudian dia ke hutan, naik gunung, dia menemui hewan-hewan tidak lagi makan buah-buahan tapi makan plastik. Kemudian dia ke laut ngelihat Aquaman ya, apa sih? Aquaman ya, dewa apa gitu kan? Karena dia pakai bahasa dewa seperti itu. Ya, kalau kita familiar mungkin dengan Aquaman sekarang tugasnya sudah lagi bukan nangkapin ikan tapi nangkapin sampah di lautan. Kisah itu menarik, artinya kita punya banyak media dan punya banyak cara, salah satunya seperti ini, mungkin seperti bikin konten untuk bagaimana isu persampahan menjadi familiar, karena ini benar-benar dekat dengan kita tadi. Kemudian terkait lapisan bumi, bisa dibilang jadi lapisan bumi karena pada dasarnya sampah plastik khususnya ya, sampah plastik itu diproduksi dari minyak mentah bumi. Bahan bakunya dari minyak mentah bumi. Sekarang jadi lapisan teratas gitu ya? Ya, sekarang menjadi lapisan teratas. Yang tadinya di bawah bumi ya, dia sekarang jadi di atas. Oh, mungkin kulit bumi lagi di plastik gitu ya? Ya, bisa jadi. Bisa kita dikubur di dalam sampah ya, bukan lagi di dalam tanah. Ya. Agak serius dikit nih Kang, mengenai tadi ada semboyan kawan-kawan atau hashtag kawan-kawan Banten bukan menara sampah. Ya, untuk Banten bukan menara sampah, kita belum ada sebulan untuk itu. Jadi kita belum banyak karya yang kita hasilkan untuk Banten bukan menara sampah. Tapi menanggapi pemberitaan sampah Kota Serang dengan Kota Tangerang ya, sebetulnya sudah banyak pendapat LSM dan lain sebagainya yang benar-benar mengawal hal ini. Karena tadi beberapa statement juga sebetulnya silahkan untuk mengelola sampah, menampung sebanten pun misalkan Kota Serang silahkan, tapi dengan catatan tadi pengelolaannya baik dan benar, ideal dan bertanggung jawab. Artinya hari ini kan kita di Banten semua TPA itu prosesnya cuma open dumping, cuma kumpul, angkut, buang, timbun. Itu open dumping. Sedangkan harusnya itu kan ada proses lagi, ada proses pemblokan antara organik dan non organiknya, dan kemudian setelah terpilah harus diolah. Sebetulnya sah-sah saja. Misalkan Kota Serang mau menampung seluruh sampah yang ada di Provinsi Banten, sah-sah saja. Tapi dengan catatan tadi harus
pengelolaan TPA-nya seperti apa gitu. Tambahin dikit. Dan itu dia benar-benar, Bali Bukan Pulau Plastik itu benar-benar gerakannya benar-benar murni dari si selebritis. Influencer. Navikula itu artinya mungkin tadi ya gerakannya benar-benar bisa cepat tadi, salah satunya kan mungkin itu. Ya mungkin itu bisa jadi strategi juga sih Kang. Nah rencana emang kita pengen gaet juga, cuma tadi kan masih kita nggak tahu kan selebritis di Banten karakter lingkungannya seperti apa gitu kan, kita belum tahu. Mungkin ada duta-duta itu tuh kayak misalnya duta pariwisata, duta sampah atau duta kebersihan segala macamnya itu seharusnya enggak, maksudnya kan ada duta pariwisata misalkan, karena berbicara duta pariwisata kan ini dia udah termasuk pariwisata begitu Ya kebetulan tahun ini HPSN atau Hari Peduli Sampah Nasional jatuh di hari libur ya, di hari Minggu. Jadi kita untuk kegiatan di masyarakat kita nggak ada untuk tahun ini, tapi rencana kita pengen bikin aksi refleksi Hari Peduli Sampah Nasional ini di hari Seninnya di pusat kota Kabupaten Pandeglang, alun-alun. Kita bicara sampah kan bicara habit biasa. Terus kita melihat di belakang tuh ada anak-anak kecil yang terbiasa berenang di tempat sampah gitu. Apakah kalau tidak di stop dari sekarang gitu, apakah mungkin suatu saat kita aneh ketika orang-orang di pantai bersih itu aneh, tapi ketika di sini udah kebiasaan. Ya. Salah satu contoh habit kebiasaan yang menurun kan ya. Ya. Pasti akan terjadi hal itu. Artinya ketika masyarakat Teluk hari ini diem aja, kemudian dengan kondisi yang seperti ini, suatu hari dia main ke daerah pantai yang bersih, mungkin dia sangat aneh dan sangat terheran-heran gitu kan. Dan tentu itu bukan hal yang positif, karena sebetulnya mereka hati kecil Fikri sendiri sebetulnya hari ini menjerit. Artinya mereka sebetulnya berhak mendapatkan kondisi lingkungan yang lebih baik daripada hari ini. Dan kita mulai 2017 kita belum beres dengan PR di Teluk. Kita benar-benar punya utang gitu. Fikri benar-benar jangan sampai berlanjut ke generasi, lu harus memperjuangkan perjuangan lu. Artinya perjuangan lu harus benar-benar sampai gol di titik ya sekecilnya mungkin di sini. Di Pandeglang ini menjadi gunung sampah, kira-kira menjadi paku bumi nggak? Lumayan ya buat tambahin kekuatan di Pandeglang. Ya. Justru nggak bakal jadi paku bumi, yang ada bencana, yang ada longsor. Nah, besok nanti itu bertepatan dengan Hari Peduli Sampah Nasional. Nah, sedikit mengulas tentang Hari Peduli Sampah Nasional kenapa diperingati. Itu 15 tahun yang lalu di TPA Leuwi Gajah di Kabupaten Bandung terjadi longsor karena tadi dia menggunung TPA-nya, kemudian di bawah ada pemukiman warga, dia longsor menimpa pemukiman tersebut. Sekitar ratusan orang meninggal, puluhan rumah rusak, dan itu menjadi salah satu tragedi persampahan yang mengenaskan secara nasional. Maka mulai sejak itu diperingatilah Hari Peduli Sampah Nasional. Sampah nasional harus diadakan setiap hari Kang. Biar Ya. sampahnya nggak sembarangan. Ya itu fenomenal yang di kita. Artinya gini. Mungkin teman-teman juga mengalami ya, ketika ngikut kegiatan aksi bersih-bersih sampah, teman-teman waktu itu mengikuti rangkaian acaranya, pungut sampah dan lain sebagainya, tapi selepas itu teman-teman masih buang sampah sembarangan. Kita nggak bisa menghindari pertumbuhan ekonomi, kita nggak bisa
nggak bisa terhindar dari konsumsi juga. Tapi yang perlu kita ingat, bagaimana sistem pengelolaan sampahnya. Yang hilang kita hari ini yaitu pengelolaan sampah. Artinya produksi terus berlanjut, konsumsi terus berlanjut, dan akhirnya menghasilkan sampah, dan itu belum terkelola dengan baik dan benar. Maka segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya itu harus segera kita benar-benar kawal semua. Artinya sistem pengelolaan sampah khususnya di Banten harus benar-benar kita kawal mulai hari ini.